Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 berikut presentasi kelompok kami yang bertema Sistem Pos Kasir Toko Surya Duta Internasional. Latar belakang masalah. Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar maupun dalam perusahaan, disusun suatu sistem akuntansi. Sistem ini direncanakan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak luar maupun dalam perusahaan. Sistem akuntansi yang disusun untuk suatu perusahaan dapat diproses secara manual tanpa mesin-mesin pembantu atau proses dengan menggunakan mesin-mesin mulai dari mesin pembukuan yang sederhana sampai dengan komputer. Maksud dan tujuan untuk menelaah sistem informasi akuntansi yang dilaksanakan pada PT Surya Duta Internasional, dapat mengidentifikasi apakah sistem informasi tersebut telah dilaksanakan sesuai struktur pengendalian intern yang tepat atau belum tepat. Bagi penulis penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai penerapan ilmu sistem informasi akuntansi dalam kehidupan nyata. Bagi pembaca, peneliti ini dapat memberikan informasi mengenai penerapan ilmu sistem informasi akuntansi serta memahami lebih terperinci tentang prosedur penjualan pada sebuah perusahaan berorientasi profit. Bagi akuntansi, hasil peneliti bias digunakan untuk penerapan ilmu sistem informasi akuntansi sehingga biasa memberikan gambaran pada mahasiswa melalui contohnya pada penelitian yang dilaksanakan di Toko Surya Duta Internasional. Bagi PT Surya Duta Internasional, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan mengenai kelebihan dan kelemahan penerapan sistem informasi akuntansi penjualan. Landasan teori sistem informasi akuntansi. Pengertian dari sistem informasi akuntansi menurut ahli. Pertama, pengertian sistem informasi akuntansi dalam bukunya Sistem Akuntansi edisi ketiga, Jakarta Salemba 4, 2001, Mulyadi menyatakan bahwa sistem akuntansi adalah organisasi formulir catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa berfungsi menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Kedua, judul buku Sistem Informasi Akuntansi Jakarta Erlangga 2001 menurut Nugroho Wijayanto menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya, serta alat komunikasi tenaga pelaksanaan dan laporan yang terkoordinasi secara erat didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Manfaat sistem informasi akuntansi: menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. Kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi dan jasa yang dihasilkan. Ketiga, meningkatkan efisiensi. Keempat, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Kelima, meningkatkan sharing knowledge. Keenam, menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Sistem informasi akuntansi yang efektif. Sistem informasi akuntansi yang efektif menurut Mardi sebagai berikut: mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah, menggambarkan transaksi secara tepat waktu dan rinci sehingga memungkinkan pengelompokan transaksi secara semestinya untuk laporan keuangan, mengukur nilai transaksi dengan cara yang memungkinkan pencatatan nilai keuangan yang layak dalam laporan keuangan, menentukan periode terjadinya transaksi untuk memungkinkan pencatatan transaksi pada periode akuntansi yang semestinya, menyajikan dengan semestinya transaksi dan pengungkapannya dalam laporan keuangan.
Konsep dasar sistem. Sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan subsistem, komponen ataupun elemen yang sering bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh sistem komputer, pada umumnya komputer akan bekerja jika ada beberapa komponen berikut. 1. Prosesor sebagai pemroses data. 2. Memori sebagai tempat penampungan data sementara. 3. Monitor sebagai media untuk menampilkan output data yang sudah diproses. Keempat, keyboard sebagai media untuk penginputan data atau interaksi antara manusia dengan komputer. Dari keempat komponen tersebut, masing-masing memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang jelas. Satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Jadi jelas bahwa sistem mempunyai komponen-komponen yang membentuk sistem dan saling bekerja sama. Salah satu dari komponen ini tidak boleh hilang ataupun rusak. Jika salah satu dari komponen ini tidak bekerja, kerja sistem akan terhenti dan tujuan dari sistem tidak pernah akan tercapai. Sistem informasi akuntansi. 1. Informasi. Informasi adalah hasil pengolahan dari data dan fakta yang berhubungan, yang diolah sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan penggunanya, yang dapat membantu pengguna dalam pengambilan keputusan. 2. Akuntansi. Sementara akuntansi sendiri menurut Komite Terminologi dari American Institute of Certified Public Accountant didefinisikan sebagai suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang mengenai transaksi-transaksi yang sebagian besar memiliki sifat keuangan yang kemudian diinterpretasikan. Hasilnya menurut Kieso et al. 2010, akuntansi adalah sebuah proses yang terdiri dari 3 aktivitas, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengomunikasian. 3. Sistem informasi akuntansi. Pada dasarnya sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen yang bertugas untuk mengelola data transaksi seluruh aktivitas yang ada, sedangkan informasi yang disediakan sistem informasi akuntansi berkisar pada informasi yang berkaitan dengan hasil pengolahan transaksi organisasi yang lebih bersifat keuangan. Pada umumnya, sistem informasi akuntansi dibagi menjadi 5 subsistem siklus utama, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem informasi pendapatan. 2. Sistem informasi pengeluaran. 3. Sistem informasi produksi. 4. Sistem informasi pengajian. 5. Sistem informasi pelaporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Farha, saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi point of sale POS kasir toko Surya Duta Internasional yang sudah berjalan. Di sini tabelnya ada customer, kasir, admin, manager. Jadi untuk transaksinya itu pertama mulai customer mencatat pembelanjaan, lalu kasir mendata persediaan barang. Setelah itu data barang yang diinginkan oleh customer masuk ke dalam kasir untuk pengecekan barang dan data persediaan barang yang diinginkan. Setelah barang yang diinginkan customer sudah didata oleh kasir, customer melakukan pembayaran. Lalu customer menunggu data pembayaran yang dicetak oleh kasir. Setelah itu kasir mencetak nota pembelian dibayarkan oleh customer, selesai. Lalu nota pembelian ini terjadi laporan penjualan. Setelah itu laporan penjualan dilaporkan ke admin penjualan. Setelah admin penjualan menerima laporan penjualan dan merekap laporan penjualan
kasir toko Surya Duta Internasional, lalu laporan tersebut dilaporkan ke manajer lalu selesai. Untuk perancangan IRD-nya, di sini ada user, ID user, nama user. Untuk melakukan penginputan data yang terdiri dari penjualan, nomor nota, nama barang, jumlah barang, total, dan tanggal penjualan. Untuk input datanya ada laporan, ID laporan, tanggal, kategori laporan. Untuk penjualannya terdiri barang, ID barang, tanggal, harga barang berupa pembelian dan barang. Pembelian ada nomor pembelian, nama barang, transaksi, barang, ID barang, tanggal, harga barang. Untuk pembelian juga ada jumlah barang, total, dan tanggal beli. Untuk perancangan GFD-nya, info data penjualan, info data setoran, kasir menginput data transaksi penjualan dan data setoran penjualan. Lalu masuk semua di aplikasi point of sale toko Surya Duta Internasional. Info laporan setoran penjualan, info data pembelian, info data penjualan, info laporan laba rugi, dan info data barang masuk semua ke admin. Info data pembelian, laporan laba rugi, info data barang, info laporan setoran penjualan, info data penjualan, data laporan pembelian, dan data laporan penjualan masuk ke manajer. Implementasi aplikasi yang digunakan, pertama login. Toko Surya Duta Internasional menggunakan program aplikasi POS kasir yang bernama Maxima. Dengan tampilan login pada menu ini, user harus memasukkan nama user yang terdaftar pada program tersebut dan berikut passwordnya. Dan di samping kiri menu login terdapat dashboard program Maxima yang dapat user pilih dengan kebutuhannya masing-masing. Di sini ada tampilan untuk menu awal loginnya. Jadi koneksinya itu PT Surya Duta Internasional, nama user diinput, password diinput, lalu klik login. Yang B, tampilan awal. Setelah login tampilan awal pada menu program POS Maxima, terdapat kategori penjualan yang dapat dipilih oleh user. Apakah pelanggan yang berbelanja tersebut masuk ke kategori eceran atau grosir? Dengan klik F3 pilih pelanggan. Jika ada pelanggan baru, maka user harus menginput data pelanggan dengan mengklik F4 transaksi baru. Untuk nomor transaksi terinput otomatis. Berikut ini adalah tampilan menu untuk transaksi customer eceran. Lalu input barang. Untuk cara penginputan barang dalam POS Maxima, user mencari item yang akan dibeli pelanggan dengan cara mengklik F7. Cari barang, setelah itu masukkan quantity. Untuk harga sudah otomatis ketika kita pilih kategori pelanggan. Jadi untuk harga sudah otomatis terinput ketika tadi yang B itu kita memilih kategori pelanggan. Apakah pelanggan itu eceran atau grosir? 1. Jika pelanggan ini menambah barang, user mengklik F6 untuk menambah barang di POS Maxima. Jika pelanggan ingin mengubah kuantiti barang yang ingin dibeli, user mengklik F8 untuk mengubah kuantiti. Jika ada harga yang berubah dan belum diupdate pada program POS Maxima, user mengklik F9 untuk mengubah harga. Jika ada barang yang promo maka ada diskon pada barang tertentu, user mengklik Shift plus F9, lalu user memasukkan presentasi diskonnya, entah itu diskonnya dari 2%, 5%, atau 10%. Jadi diketik manual. Sebelumnya harus mengklik Shift plus F9 dulu. Yang terakhir, jika ada pembatalan barang dari pelanggan, user mengklik Shift plus F8 untuk pembatalan barang, dan pastikan sebelumnya kursor panah monitor memblok nama item barang yang ingin dibatalkan. Jadi kalau misalkan ada pembatalan dari pelanggan, sebelumnya kursor harus memblok item yang barangnya ingin dibatalkan oleh customer. Lalu yang D, pembayaran tunai. Klik bayar, lalu akan muncul format pembayaran yang akan user masukkan dari penerimaan uang pelanggan. Klik cara bayar, lalu masukkan tunai dan input nominal untuk pelanggan pada jumlah bayar
pilih waiter yang melayani pelanggan. Jadi di sini SPG-nya itu atau SPB-nya itu selalu melayani pelanggan. Jadi ketika si pelanggan ini mau bayar, si kasirnya ini, si user ini harus memasukkan waiternya, siapa yang melayani pelanggan tersebut. Lalu klik F11 untuk menyelesaikan transaksi tunai. Otomatis nota akan tercetak pada mesin printer. Berikut ini adalah tampilan pembayaran tunai. Untuk pembayaran debit atau card kredit, langkah-langkahnya sama seperti pembayaran debit, makanya di sini saya tampilkan pembayaran debit karena pembayaran debit dan kredit sama. Langkah-langkah awalnya sama dengan pembayaran tunai, hanya saja pada transaksi ini user memilih cara bayar debit BCA sebab toko Surya Duta Internasional hanya memiliki nomor rekening masukkan bank BCA saja. Setelah itu gesekan card ATM pada mesin edisi, masukkan nominal total barang, lalu pelanggan diarahkan untuk memasukkan password pada mesin edisi tersebut. Setelah transaksi di edisi selesai, lalu pilih waiters yang melayani pelanggan pada POS Maxima. Selanjutnya, klik F11 untuk mencetak dan menyelesaikan transaksi. Berikut ini adalah tampilan untuk menu debit atau kredit melalui edisi. Bab 3. Bab 3 pembahasan tujuan perusahaan. Berikut ini merupakan pembahasan mengenai tinjauan perusahaan yang kami teliti pada toko Surya Duta Internasional yang meliputi sejarah, proses berjalannya bisnis toko, dan struktur organisasi. Sejarah perusahaan. Toko Surya Duta Internasional SDI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang supplier perlengkapan produk akuarium yang beralamat dan berkantor di Jalan Ki Haji Agus Salim, nomor 164, Bekasi, Jawa Barat. Selain melakukan penjualan secara offline, SDI juga melayani penjualan secara online dan melakukan pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia. Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang perlengkapan produk akuarium. Kami berkomitmen untuk menyediakan kebutuhan perlengkapan produk akuarium terbaik. Selain itu, kami juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan setia kami, baik konsumen user hingga ke distributor besar di beberapa kota besar di Indonesia. Visi menjadi perusahaan supplier perlengkapan akuarium terbaik, terlengkap, dan terpercaya. Misi memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, menyediakan produk terbaik secara kualitas maupun harga. Struktur organisasinya, kepala toko untuk penjualannya ada Bapak Michael Edward, kepala toko stoknya ada Bapak Asep Saifullah, kepala kasirnya ada Ibu Noni, sales promotion girlnya ada Fitri, Salsadila, dan Afni, penanggung jawab stok mesin pompa, filter box, dan aksesoris ada Bapak Onai, untuk kasir ada Bella dan Caroline, untuk sales promotion boy-nya ada Iza dan Afif, penanggung jawab stok kapas, obat ikan, dan pakan ikan ada Pak Bowo dan Pak Sanom. Di sini ada security Pak Herman dan Pak Priyadi. Untuk tugas dan tanggung jawab struktur organisasi toko Surya Duta Internasional, kepala toko sales bertanggung jawab untuk mencapai target penjualan yang diberikan oleh owner toko dan menciptakan strategi penjualan untuk mencapai target pendapatan yang telah ditentukan. Untuk kepala toko stok bertugas untuk memastikan jumlah produk, bila jumlah produk menipis untuk dapat segera dilaporkan ke bagian administrasi gudang dan dapat diproses permintaan barang untuk barang-barang yang stoknya menipis, dan bertanggung jawab mengetahui seluruh produk dan letak produk sesuai dengan kategori masing-masing produk. Kepala kasir bertugas memberikan kas modal pada kasir setiap pembukaan drawer setiap harinya, memperhatikan keamanan toko, memastikan toko bebas dari penguntil baik dari pihak luar ataupun staf, dan bertanggung jawab memastikan laporan penjualan harian yang terinput di sistem sesuai dengan uang yang diterima dan menyertakan penjualan harian tersebut ke staf finance. Sales promotion bertugas untuk menarik pelanggan, memasarkan sebuah produk toko dan memperkenalkan sebuah produk serta memberikan informasi untuk produk tersebut.
bertanggung jawab menjaga kebersihan area penjualan, promosi, melayani dengan baik, berperilaku sopan, dan mencapai target yang telah ditentukan oleh kepala toko sales. Untuk penanggung jawab stok. Untuk penanggung jawab stok, tugas penanggung jawab stok memperhatikan tata letak display agar tampilan display menarik, atraktif, agar dapat menarik perhatian pelanggan, dan bertanggung jawab atas inventory bagiannya masing-masing agar tidak terjadi out of stock pada produk toko. Kasir menjalankan proses pembayaran dan penjualan, melakukan proses transaksi pelayanan jual beli, serta melakukan pembungkusan barang atau packing, dan melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat proses penginputan penjualan ke sistem. Bertanggung jawab mencatat atas semua transaksi pelanggan yang melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan kepada kepala kasir. Security bertugas menjaga keamanan lingkungan toko Surya Duta Internasional dan bertanggung jawab sebagai checker barang yang untuk barang masuk ke lingkungan toko. Jadi dari gudang ke toko itu barangnya dicek dulu sesuai dengan requestan si penanggung jawab stoknya ini gitu. Jadi tidak ada barang-barang asing yang masuk ke dalam lingkungan toko, seperti itu. Proses bisnis sistem yang berjalan. Proses bisnis sistem yang sedang berjalan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kerja suatu sistem dan mengetahui masalah yang dihadapi sistem. 1. Proses pelayanan pelanggan dan promosi barang. Pada proses ini, toko Surya Duta Internasional dapat konsisten memberikan kualitas dan kuantitas yang baik pada produk barang yang dipasarkan ke pelanggan agar dapat menarik perhatian pelanggan untuk membeli merek produk yang ditawarkan. Kepala toko Surya Duta Internasional berperan penting untuk memberikan inovasi baru kepada sales promotion, seperti mempromosikan barang-barang selain yang dibeli oleh pelanggan, memberikan promo menarik agar pelanggan tertarik dan membeli barang lebih dari satu, mendisplay barang secara baik agar toko terlihat menarik dari luar, menjaga kebersihan, dan memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan agar pelanggan dapat berkunjung kembali. 2. Proses pendapatan hasil penjualan. Toko Surya Duta Internasional tidak hanya terpaku dalam penjualan offline saja. Toko Surya Duta Internasional melebarkan sayapnya dengan membuka toko online pada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan mempromosikan barangnya melalui web pribadi yaitu www.suryadutainternational.com. Jadi teman-teman bisa buka di situ kalau misalkan mau cari-cari mesin akuarium atau aksesoris akuarium. Selanjutnya, hasil seluruh penjualan toko Surya Duta Internasional direkap dan dibuatkan laporan untuk disetorkan ke bagian Finance Office PT Surya Duta Internasional. Diagram activity sistem berjalan. Jadi pelanggan, start, sales promotion mendampingi dan melayani pelanggan. Pelanggan memilih barang, sales promotion menerima orderan pelanggan. Lalu setelah itu kasir konfirmasi pesanan, pelanggan menyetujui, kasir menginput ke sistem untuk input data barang, lalu pelanggan melakukan pembayaran. Setelah itu kasir menerima pembayaran, sistem menampilkan hasil total bayar, lalu sistem mencetak bukti pembayaran, lalu finish. Di sini adalah diagram aktiviti sistem berjalan yang ada di PT Surya Duta Internasional. Prosedur sistem yang berjalan pada penjualan barang toko Surya Duta Internasional. Pelanggan memilih barang yang ingin dibeli dengan didampingi oleh sales promotion toko Surya Duta Internasional. Setelah itu pesanan barang pelanggan diteruskan oleh sales promotion ke kasir untuk dibuatkan bukti pembayaran. Setelah itu kasir mengkonfirmasi barang pesanan pelanggan untuk menyebutkan kembali nama barang dan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Setelah sesuai, kasir menginput data barang ke sistem PLS Maxima. Setelah itu konfirmasi total bayar pelanggan. Kasir melakukan konfirmasi alat pembayaran yang akan dibayar oleh pelanggan, transfer, tunai atau debit edisi. Setelah itu, pelanggan melakukan pembayaran dan menerima hasil cetak tanda bukti pelunasan pembelian barang. Untuk use case diagram,
use case diagram dibuat untuk menerapkan proses apa saja yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana proses dikerjakan, dan dokumen apa saja yang terlibat. Di sini cari barang, ada pelanggan, lalu cari barang, terus sales promotion, orderan, lalu ke kasir, lalu kasir menginput hasil total yang diorder oleh pelanggan, lalu pelanggan bayar. Nama saya Diana Rukmini, NIM saya 11190100. Nama use case (2) bayar, aktor (2) pelanggan kasir, deskripsi (2) pelanggan membayar pesanan. Pelanggan melakukan pembayaran, kasir menerima pembayaran. Analisis kelemahan sistem yang berjalan. Analisis terhadap sistem yang berjalan pada toko Surya Duta Internasional, maka terdapat beberapa permasalahan, yaitu proses order barang memakan waktu lama karena dilakukan secara manual oleh sales promotion tanpa menggunakan katalog barang. Yang kedua, proses pembayaran order barang pelanggan yang diterima oleh sales promotion yang akan diteruskan ke kasir masih manual (tanpa ada nota), yang mengakibatkan terjadinya kesalahan barang saat pelanggan melakukan transaksi pembayaran di kasir. Rancangan sistem yang diusulkan. Perancangan sistem dilakukan dengan cara membuat use case diagram untuk membuat alur sistem yang diusulkan pada perusahaan toko Surya Duta Internasional. Activity diagram. Desain sistem yang diusulkan dapat juga dijelaskan menggunakan activity diagram seperti di bawah ini. Yang pertama, start, kemudian memberikan katalog barang, memesan barang, mencatat order barang pelanggan, memberikan nota barang ke pelanggan, menerima dan memberikan nota barang ke kasir, mengkonfirmasi ulang pesanan barang pada nota dan fisik barang, kemudian input barang ke pos, menampilkan total bayar, melakukan pembayaran, menerima pembayaran, kemudian cetak bukti pembayaran. Permasalahan pokok. Setelah melakukan riset pada toko Surya Duta Internasional, penulis menemukan beberapa permasalahan pokok yang mengganggu kelancaran aktivitas atau operasional toko. Apabila di permasalahan ini tidak diselesaikan, maka akan merugikan pihak perusahaan. Adapun permasalahan pokok tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, semua kegiatan order barang pelanggan langsung dilakukan saat pelanggan datang. Padahal ada beberapa pelanggan yang sudah merilis orderannya lewat WhatsApp toko, akhirnya terjadi penumpukan antrian. Yang kedua, kurangnya sales promotion handal yang ada di toko Surya Duta Internasional yang dapat mengerti fungsi-fungsi mesin pompa akuarium. Yang ketiga, apabila pelanggan melakukan komplain tentang penjualan di mana barang yang diterima tidak sesuai dengan nota penjualan, maka memerlukan waktu dan proses terhadap pemulihan dari kesalahan tersebut dikarenakan pencarian nota penjualan harus disortir satu persatu. Pemecahan masalah. Permasalahan yang terjadi pada toko Surya Duta Internasional lebih fokus dan mendasar pada sistem yang diterapkan dan sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Apabila alternatif pemecahan masalah
yang penulis saran terhadap permasalahan pokok yang dihadapi oleh Surya Duta Internasional, yaitu yang pertama, peningkatan profesional tenaga kerja dengan melakukan pendidikan, pelatihan atau seminar yang berkaitan dengan bidang masing-masing serta memberikan wawasan tentang dunia retail khususnya bagian sales promotion. Yang kedua, menambah bagian baru yaitu customer service untuk mengulangi komplain pelanggan agar masalah dapat cepat terselesaikan. Yang ketiga, membuat format forum untuk pemesanan barang agar pelanggan yang sudah memesan barang via WhatsApp dapat disiapkan barangnya sebelum pelanggan datang untuk menyelesaikan transaksi. Penutup. Kesimpulan, sistem informasi akuntansi suatu sistem yang bertugas mengumpulkan dari kegiatan perusahaan dan mengubah data tersebut menjadi informasi serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Peranan sistem informasi akuntansi adalah memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya dalam menghasilkan barang atau jasa, memperbaiki efisiensi, memperbaiki pengambilan keputusan, menciptakan keunggulan kompetitif. Golongan sistem informasi akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu golongan pemakai intern dan pemakai ekstern. Saran, semoga makalah ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran yang diantaranya: yang pertama, dalam suatu sistem informasi perusahaan, sistem informasi akuntansi merupakan suatu bagian dari sistem informasi yang lebih banyak berhubungan dengan data keuangan. Yang kedua, sarana dan prasarana yang dilakukan dalam operasional usaha harus dapat terpenuhi dan terpelihara dengan baik. Yang ketiga, perlu adanya peningkatan pengetahuan dan pelatihan guna mengantisipasi perkembangan. Dengan demikian, dapat dikatakan gagasan sebuah sistem informasi akuntansi yang berdasarkan komputer tidak berarti otomatis total. Konsep sistem dan mesin menyiratkan bahwa sebagian tugas sebaiknya dilaksanakan oleh manusia dan tugas lainnya lebih baik dilakukan oleh mesin. Sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan mohon dikoreksi oleh Ibu Silvi selaku dosen pengajar mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.